Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianisa Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat tasbih. Tasbih dengan memperhatikan bilangan musyabah dan musyabah bih terbagi menjadi 4. Yang pertama, tasbih malfuf, yakni yang musyabah dan musyabah bihnya lebih dari 1. Contohnya, jismuka wa yaduka wa rijluka kal hadidi wal fuladi wan nuhasi fil amali, yang artinya badanmu, tanganmu, dan kakimu seperti besi, baja, dan tembaga dalam bekerja. Yang kedua, tasbih mafruk, yang artinya mengumpulkan setiap musyabah bersama musyabah bih. Contohnya, anta kadimya'i wal kalamu kalbabbaghai fit tabyini, yang artinya kamu seperti radio dan kalam seperti burung beo dalam menjelaskan. Yang ketiga, taswiyah, yang artinya musyabahnya banyak dan musyabah bihnya hanya 1. Contohnya, sautuka wa wajhuka kal jannati fil jamilati, suaramu dan wajahmu bagaikan surga dalam keelokannya. Yang keempat, jama', yang artinya musyabah bihnya banyak dan musyabahnya hanya 1. Contohnya, saubuka mislul quzahi wal azhari alladhi yaksirul launa, yang artinya bajumu seperti pelangi dan bunga-bunga yang banyak warnanya. Dan materi yang kedua akan membahas tentang pembagian tasbih dari segi wajah syabahnya, yakni terbagi menjadi 3, tersusun atau tidaknya, disebutkan atau tidaknya, dan jelas atau tidaknya. Yang tersusun terbagi menjadi 2, tamsil dan ghairu tamsil. Yang disebutkan atau tidaknya itu terbagi menjadi 2 juga, mujmal dan mufassal. Dan jelas atau tidaknya itu dibagi menjadi 2, yakni qorib mubtadal dan ba'id gharib. Yang pertama, tamsil, tasbih yang wajah syabahnya berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang berbilang. Contohnya, muskilatu kal'an mislul jabali fi halati kasirin wa kabirin, yang artinya masalahmu sekarang seperti gunung dalam banyak dan besarnya. Yang kedua, tasbih ghairu tamsil, yakni tasbih yang wajah syabahnya tidak berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang banyak. Contohnya, qiraatuhu katajwidi fil matbuti, yang artinya bacaannya seperti ilmu tajwid di dalam ketelitiannya. Yang ketiga, mujmal, yang artinya tasbih yang wajah syabahnya tidak disebutkan dalam rangkaian. Contohnya, sautuka misla fasadal midya'i, yang artinya suaramu seperti radio yang rusak. Yang keempat, mufassal, yang artinya tasbih yang wajah syabahnya disebutkan dalam rangkaian. Contohnya, lisanuka kasayfi fil kalami, yang artinya lidahmu seperti pedang di dalam berbicara. Yang kelima, qorib mubtadal, yakni tasbih yang perpindahannya dari musyabah ke musyabah bih tidak membutuhkan pada beratnya berpikir karena wajah syabahnya sudah tampak jelas. Contohnya, wajhuka kal qurrati fisakli, yang artinya wajahmu seperti bola dalam bentuknya. Yang terakhir, ba'id gharib, yang artinya tasbih yang perpindahan dari musyabah ke musyabah bih membutuhkan kepada beratnya berpikir dan kehalusan pikiran karena wajah syabahnya memang samar. Contohnya, dzikruka kal ardi fil wasi'i, ingatanmu seperti bumi di dalam luasnya. Pada materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang adawatut tasbih, yaitu adat-adat
tasbih, yang mana adat tasbih itu terdiri dari 3, yakni huruf, isim, dan fiil. Pembagian huruf. Huruf terbagi menjadi 2, yakni ka'anna dan ka. Contoh yang ka'anna. Ka'anna Zainaba hurriyatun fil jamilati, yang artinya seakan-akan Zainab adalah bidadari dalam kecantikannya. Yang kedua, kaf. Contohnya, ainuhu kal asfa'i fin nadhari, yang artinya matanya seperti elang dalam penglihatan. Dan kaf, contohnya, ainuhu kal asfa'i fin nadhari, yang artinya matanya seperti elang dalam penglihatannya. Pembagian isim, yakni 3, mislu, muhakatun, dan shibhu. Mislu, contohnya, wajhuhu mislul qamaro fin nuri, yang artinya wajahnya seperti bulan dalam sinarnya. Contoh muhakatun, yakni syiddatus sauti muhakatur ra'di indal matori, yang artinya keras suaranya seperti petir ketika hujan. Contoh shibhu, yakni Zaidun shibhul malaki fil waqori, yang artinya Zaid seperti raja dalam wibawanya. Dan pembagian terakhir, yakni fi'il, terbagi menjadi 3, yakni yumasilu, yuhaqi, dan yushabihu. Contoh yumasilu, yakni anfuhu yumasilul qitta fisyami, yang artinya hidungnya seperti kucing di dalam penciumannya. Contoh yuhaki, yakni kalamuhu yuhakil bisbasa fil ladi'i, yang artinya ucapannya seperti cabai dalam pedasnya. Contoh yushabihu, yakni hamzatu yushabihul asada fis saja'ati, yang artinya Hamzah seperti singa dalam keberaniannya. Sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.